kalian bisa jadi apapun yang kalian inginkan. Gapai citamu, wujudkan semua mimpimu. Bu Wiwi sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah ya, Bu Wiwi mau pagi ini kita semuanya sehat. Untuk Bu Wiwi kan kelas lagi jam mapel ya, coba mohon perkenan ini ya waktunya Bu Wiwi untuk kita sharing observasi kelas, dimana nanti seperti yang sudah kita sampaikan akan ada observasi kelas pada saat Bu Wiwi menyajikan pembelajaran di kelas. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita menjaga kualitas layanan pendidikan di sekolah kita. Bu Wiwi, di praobservasi ini ada beberapa yang mau saya tanyakan. Oh ya, Bu Wiwi sehat? Keluarga sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini musim kemarau mau musim penghujan, itu rawan penyakit, jadi Bu Wiwi jangan terlalu capek, jaga kesehatan. Benar itu. Kemarin juga ada murid yang kurang 2 minggu kan, itu orang tuanya cerita katanya sakit. Alhamdulillah kita udah nengok kemarin bersama-sama. Saat Bu Wiwi itu lagi ada tugas itu loh, yang operator itu kita nengok gitu. Bu Wiwi langsung pertanyaannya ya, pembelajaran yang sudah Bu Wiwi siapkan untuk sesi besok itu poin atau tujuan pembelajarannya itu apa ya? Rencananya besok saya akan mengajarkan pelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan yang pertama, mengharapkan peserta didik itu mampu menganalisis sikap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, nantinya mereka akan berkelompok. Dalam berkelompok itu mereka akan mendiskusikan dan mereka akan menanggapi tentang sikap menjaga keutuhan NKRI. Ini pendidikan Pancasila otomatis terlihat dari tujuannya agar menumbuhkan kecintaan anak-anak kita pada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bagus. Ini kalau dikemas dengan menarik, menyenangkan, bahagia, pasti akan kena bagaimana anak cinta pada gurunya dan negara kesatuan Republik Indonesia. Keren Bu. Ya. Bu, kalau Bu Wiwi ngajar itu kuncinya apa sih di awal biar pembelajarannya lancar? Anak gimana? Untuk kunci saya ya mungkin beberapa guru juga menggunakannya. Yang penting anak itu semangat dan menyenangkan di suasananya di kelas. Berarti saya dapat tangkap tuh, anak itu yang penting bahagia dulu. Iya. Berarti udah enggak zaman lagi ya kalau guru yang menakutkan itu udah enggak ya? Enggak ada ya. Iya. Pengembangan anak ini kalau saya lihat ada nih fokus pengembangannya. Kalau dari materi yang tujuan belajarnya Bu Wiwi sampaikan, arah pengembangannya lebih ke ranah mana tuh? Kognitif, di mana diminta mereka menganalisis sikap, kemudian mereka juga mampu memberi tanggapan. Jadi maunya anak kritis itu, ya? iya, berpikir kritis. Iya. Tujuan utamanya ada mereka gimana sekarang kan mereka Bernalar ya? Iya, bernalar kritis supaya mereka mampu berpendapat juga. Nah, keren. Iya, tapi di siswa kelas ibu itu saya lihat ada satu anak yang kritis banget tuh. Kalau nggak salah namanya Karen. Oh iya, keren ya. Berani tuh pada saat kemarin saya mencoba untuk komunikasi dengan siswa dengan di luar kelas, itu kritis tuh. Ya. Tapi ada pengembangan karakternya juga kelihatannya ya, karena ini hubungannya dengan cinta tanah air kan. Ya, yang baik, luar biasa. Strategi yang sudah disiapkan nih, mungkin model pembelajarannya atau apanya yang sudah disiapkan di kelas, ini mau di kelas saja atau ada yang keluar kelas nantinya? Kegiatan besok tetap di kelas, cuman menggunakan model pembelajaran Prabedesel. Itu tujuannya agar mereka tadi berdiskusi dan berkelompok dan mampu mengembangkan cara berpikir. Oh iya, cocok sekali. Problem based learning itu merangsang anak
bernalar kritis. Bernalar kritis itu nggak sulit-sulit, wong anak sudah berpikir sampah itu harus dibuang di tempatnya, itu bernalar. Iya. Bu Wiwi, baik persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan, saya yakin dan saya melihat Bu Timal harapannya setiap pembelajaran itu dengan persiapan yang baik. Meskipun saya tahu pekerjaan kita itu banyak, tapi kalau dalam istilah kitanya itu duweni bocah, anak, duweni sekolah, duweni kelas, duweni pekerjaan, insya Allah kita akan melaksanakannya. Baik, terima kasih Bu Wiwi praobservasi. Sebelum kita ke kelas, saya ke kelas untuk bersama-sama di kelas nantinya malam-malam Bu Wiwi mengajar dan melaksanakan pembelajaran. Cukup, selamat, lanjutkan aktivitasnya, nanti masuk di observasi kita lanjutkan. Tapi nanti setelah observasi ada pasca ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih Bu Wiwi, sehat selalu. Aku, kamu, dan kita semua, masa depan untuk Ibu Pertiwi. Bergandeng tangan, seiring sejalan, ikut berbakti dengan gemar membaca. Dapat cintamu, wujudkan semua mimpimu. Mau jadi dokter yang rajin membaca, mau jadi pilot yang tekun membaca, mau jadi guru yang selalu membaca. Mulailah dengan gemar membaca, mau jadi presiden yang rajin membaca, jadi arsitek yang tekun membaca, jadi pengusaha yang selalu membaca. Semua akan tercapai dengan gemar membaca. Tuntutlah ilmu agar hidup bahagia, sejahtera masa depan kita. Yakinkan hatimu, sertakan doamu. Ayo mulailah dengan gemar membaca. Dapat cintamu, lanjutkan semua mimpimu. Mau jadi dokter yang rajin membaca, mau jadi pilot yang tekun membaca, mau jadi guru yang selalu membaca. Mulailah dengan gemar membaca, mau jadi presiden yang rajin membaca, jadi arsitek
sekali kegiatan kita ya di minggu ini ya. Tapi luar biasa ya, Mbak Wiwi sudah menyelenggarakan pembelajaran yang baik. Hingga ini kita tiba di sesi pasca observasi, di mana kemarin di kelas Mbak Wiwi mengajar, saya sudah membersamai, melihat ya, memantau Mbak Wiwi mengajar, menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan, saya rasa itu bagus. Jadi anak-anak aktif ya, pembelajarannya menarik, memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media. Pembelajarannya pun kontekstual ya, sesuai dengan ya tahapan perkembangan belajar anak kelas 4 itu. Mbak Wiwi, sesuai perencanaan sebelumnya yang kita udah agendakan jadwal supervisi akademik ini dengan 3 sesi, ada pra observasi sudah, observasi kita sudah juga di kelas, ini pasca observasi. Di pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang mohon untuk bisa Mbak Wiwi jawab. Pertanyaan tersebut diantaranya yang pertama, bagaimana pendapat Mbak Wiwi setelah menyajikan pembelajaran di sesi observasi kemarin itu? Saya setelah pembelajaran kemarin cukup memuaskan ya, karena anak-anak dapat berinteraksi aktif, kemudian mereka juga terlihat senang dan bahagia ketika mengikuti pelajaran. Mereka juga mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan kondusif. Ya, seperti apa yang saya amati, benar sekali siswa senang, aktif. Karena saya yakin Bu Wiwi sudah memahami dengan benar bahwa belajar itu ya siswa harus belajar dulu gitu loh. Jadi suasananya sudah dikondisikan oleh Mbak Wiwi bahagia ya, betul, interaktif sekali, student center, berpusat pada anak ya. Jadi Mbak Wiwi hanya fasilitator belajar yang ngetut nang murid ya, menonton gitu ya, keren ya. Terima kasih, saya sepakat. Tapi itu terus ya bisa diimplementasikan di pembelajaran selanjutnya, bahkan ditingkatkan lagi. Semoga ke depan sarana kita akan lebih optimal untuk menunjang pembelajaran. Pertanyaan kedua, Mbak, yang sudah dilaksanakan pembelajaran itu apakah sesuai dengan perencanaan yang Mbak Wiwi sudah buat itu? Sudah, saya rasa sudah cukup sesuai Pak. Alurnya sesuai dengan apa yang saya rencanakan, hasilnya juga sesuai yang saya harapkan. Iya, sesuai yang diharapkan ya. Saya lihat mulai dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup semua dilaksanakan, dan artinya perencanaannya sudah disiapkan dengan baik dan matang sehingga semuanya direalisasikan. Hampir praktis tidak ada kendala karena memang kondisi kelas baiknya anak-anaknya terapi. Kemudian yang ketiga, bisa tidak Mbak Wiwi menceritakan hal yang kira-kira membuat Mbak Wiwi merasa puas dari proses pembelajaran kemarin itu? Yang membuat saya puas terkait kegiatan pembelajaran kemarin, yang pertama, kemudian kemarin saya menayangkan video pembelajaran, dan di sana itu anak-anak jadi tertarik. Jadi nggak cuma mendengarkan saya berbicara atau menerangkan, tapi mereka juga belajar melalui video, sehingga mereka tertarik untuk melihat dan menonton serta menyimak video cerita yang ada dalam video. Yang kedua, ketika saya melihat mereka sudah bosan, saya itu memberikan ice breaking. Jadi yang tadinya udah mulai lemas atau udah ngantuk itu, mereka semangat lagi. Kemudian saat berdiskusi juga mereka sangat interaktif, mereka juga semangat. Ketika ada yang belum ada yang dipahami, mereka juga mau bertanya. Oke, luar biasa. Jadi berpusat pada siswanya sangat terlihat anak belajar dengan karena adanya minat. Mbak Wiwi sudah menyiapkan kesiapan belajar murid, saya lihat sudah disiapkan dengan baik melalui diagnostik awal ya. Jadi minatnya, kemampuan awalnya, sama profil belajarnya itu udah baik. Diferensiasi konten, berbagai sumber belajar, betul sekali tadi Mbak Wiwi sampaikan, sehingga anak-anak tertarik. Diferensiasi proses, ada secara individu, Bu Wiwi membimbing, diferensiasi proses kemudian kegiatan kelompoknya juga ada. Terus
juga hasil karyanya Mbak Wiwi saya lihat tidak berfokus pada hasil tulisan aja, tapi apa yang anak-anak inginkan. Misalkan ada yang pengen produknya pakai video gitu juga dipersilakan, keren. Itu benar sekali Mbak Wiwi ya. Terus kemudian yang menjadi puas hubungannya dengan pembelajaran yang sudah disajikan, saya sepakat, dan harapannya terus disajikan demikian agar anak itu benar-benar merasa tercukupi kebutuhan belajarnya, Mbak. Oke, yang keempat, Mbak, kira-kira ketercapaian tujuan pembelajarannya itu apakah 100% perkiraannya atau bagaimana? Tentu kan sudah ada tuh ya evaluasi atau asesmen akhir pembelajaran, sumatif akhir pembelajarannya ya, di mana apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak? Tujuannya saya rasa tercapai nih Pak. Kemarin kan tujuannya ada berdiskusi sama yang individu. Yang diskusi itu saya nilai menggunakan rubrik penilaian. Itu saya lihat untuk rata-ratanya sudah cukup. Kemudian untuk evaluasi akhir pembelajaran juga mereka memenuhi kriteria. Oke, berarti ada kriteria ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Oke, sudah buat ketercapaiannya dan rata-ratanya akan dicapai. Baik, selamat ya, berarti berhasil. Ini bisa untuk sharing dengan teman-teman guru yang lain, bagaimana biar anak-anak itu interaktif gitu. Untuk Bu Farah, Bu Septi, guru kelas lain di-sharingkan, diajak ngobrol begitu. Terus kesulitan anak kira-kira apa tuh pada saat pembelajaran tuh? Saya lihat tuh ada anak yang namanya Keanu tuh aktif banget, itu kesulitannya gimana sih? Itu aktif Pak, itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, terus mampu menyampaikan apa yang merasa dia kurang pahami atau ada yang perlu dia tanyakan, pasti dia tanyakan selalu. Cuman itu masih untuk beberapa anak saja. Saya minta kan kesulitan saya inginnya itu semuanya itu aktif bertanya kayak gitu. Cuman yang itu mungkin masih kurang digali lagi, kurang dibiasakan biar dirangsang berani bertanya. Iya, seperti itu. Kesulitannya menggali anak untuk bertanya, aktif untuk berpendapat gitu ya. Iya. Itu PR-nya Mbak Wiwi untuk bisa menstimulus merangsang anak untuk mau bertanya ya. Anak itu sebenarnya mau bertanya, kadang-kadang mereka nggak mau bertanya ada karena mungkin takut, malu dan lain sebagainya. Pastikan rasa percaya di anak terbangun begitu. Keren. Terus kesulitannya Mbak Wiwi apa tuh pertanyaannya yang keenam ini? Untuk kesulitan saya sendiri ketika mengajar itu kemarin mungkin keterbatasan sarana dan prasarana Pak. Kemarin kan saya menampilkan video. Kebetulan sekolah kami kan belum memiliki LCD. Sekolah kita, iya. Aduh, udah ada rusak, tinggal layarnya aja gitu ya. Iya Pak. Jadi ya kemarin kalau misalnya tayang di LCD kan mungkin lebih jelas, terus anak-anaknya juga tidak. Kemarin kan tayangnya pakai laptop, akhirnya kan biasa duduk berdua jadi bertiga. Gitu ya. Mungkin itu kan jadi PR. Baik Mbak. Ya memang itu kekurangan, tapi saya lihat Mbak Wiwi sudah mengoptimalkan aset yang dimiliki, ada laptop, yaitu yang dimanfaatkan. Bismillah ke depan, semoga pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mau memperhatikan sekolah-sekolah yang seperti kita. Artinya sarana prasarana itu di era digital itu sangat penting, tapi kan kita hanya bisa mengusulkan, yang merealisasikan dari Dinas Pendidikan. Bismillah, kita sudah berupaya mengusulkan, semoga bisa direalisasi agar sarana penunjang digitalisasi pembelajaran, digitalisasi sekolah bisa direalisasikan untuk SD Negeri Pandansari. Begitu, kita berdoa, berupaya, tetap kita yakin optimis meskipun keterbatasan aset, kita punya kekurangan yang ada. Kita jangan mengeluh dengan kekurangan, tapi kita pikirkan aset apa yang kita punya. Kalau kita ngeluh terus nggak akan jalan. Udah optimalkan aset yang ada aja gitu. Tetap bahagia, tetap berpikir positif. Kayak keren. Alternatifnya gimana tuh tadi ya? Alternatifnya tadi disampaikan ya, pakai laptop ya? Iya, sekalian terjawab nih tadi ya. Iya, ini kayak gini tuh asik kayak podcast gitu loh. Ya, jadi sering kita live streaming podcast SD Pandansari podcast gitu ya. Nanti penontonnya apa ya? Berikutnya Mbak ada pertanyaan lagi nih.
coba bersama-sama, saya juga lah sambil bersama Mbak Wiwi, identifikasi yuk bareng-bareng hal-hal apa yang telah mantap dan apa yang perlu ditingkatkan dari apa yang sudah disajikan dalam pembelajaran. Menurut Mbak Wiwi tuh yang sudah mantap apa? Kira-kira yang perlu dioptimalkan bagian mana? Untuk optimalnya mungkin untuk kegiatan inti ya, mungkin biar siswanya lebih aktif, mungkin kita harus mendesain pelajaran yang terfokus pada siswa. Kalau siswanya aktif dalam kegiatan pembelajaran kan jadi ilmu yang didapat mungkin lebih mudah terserap. Kena ya, bermakna ya. Oh iya. Kalau misalnya hanya mendengarkan gitu kan mungkin bosan gitu. Kalau mereka aktif kan apa yang nggak jelas jadi langsung anak langsung tahu, oh ini Bu ya saya belum paham. Terus yang belum, yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan tadi sarana Sarana ya. Mungkin menggali kepercayaan dengan siswa juga, biar aktif berpendapat, aktif bertanya seperti itu. Saya sepakat tuh. Jadi Bu Wiwi itu yang sudah mantap dan sudah optimal itu di performa terbaik menyajikan pembelajaran di kegiatan inti di mana siswa aktif ya, student center. Tapi yang belum optimal itu di sarprasnya sama, mungkin harus lebih sabar lagi meyakinkan kepercayaan diri anak ketika bertanya dan berpendapat. Itulah tugasnya guru ya. Iya. Semoga nanti kalau banyak yang nonton ini jadi terinspirasi ya. Inspirasi dari SD Negeri Pandansari. Oh, sama-sama keren. Dinas Pendidikan berprestasi. Terus dengan demikian nih, apa yang akan Bu Wiwi lakukan di pertemuan pembelajaran selanjutnya dengan anak didik? Ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan merancang pembelajaran yang lebih baik lagi, yang mampu membangkitkan semangat siswa serta siswanya merangsang atau menstimulus siswa untuk aktif bertanya tadi. Oke, keren. Perencanaan lebih optimal lagi, kemudian performa lebih ditingkatkan lagi untuk mengoptimalkan rasa percaya diri anak dalam bertanya dan berpendapat. Oke, Bu Wiwi, terima kasih. Untuk pasca observasi cukup yang saya tanyakan. Saya harap nanti pengalaman terbaik kita di sesi berbicara begini bisa menginspirasi teman-teman guru di sekolah kita, dan secara pribadi dan secara kelembagaan untuk Mbak Wiwi terima kasih. Semoga semakin sukses dalam mendidik anak, berkarya, tentunya berkah barokah dunia akhirat ya. Kita jadi guru kan itu ya. Oke, untuk keberkahan ya. Bismillah. Oke, baik Mbak Wiwi, cukup untuk pasca observasi. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas. Sukses selalu. Matur nuwun.